Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini saya mau sharing update yang ada di member Cuan Kripto. Jadi buat teman-teman di luar sana tuh yang nggak tahu kayak gimana sih bahasan di membership kita. Posisi terakhir dari sharing entry saya ke grup member Cuan Kripto itu lagi profit lumayan bagus. Teman-teman di grup member juga lagi pada cuan. Jadi untuk teman-teman di sini yang nggak kepingin ketinggalan update-nya dan juga nggak asal-asal masuk market, teman-teman bisa join ke grup bersama kita. Cara joinnya nanti di akhir video jelaskan ya. Sebelum saya sharing update-nya, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Itu gratis dan cepat kok, cuma 3 detik supaya teman-teman gak ketinggalan infonya. Dan saya doakan semoga trading ataupun investingnya berjalan lancar dan profit. Kalau gitu langsung aja kita mulai update-nya. Halo semua, seperti biasa saya merekomendasikan untuk menonton 4 video yang ada di setiap detik akhir update video member, supaya teman-teman gak asal-asalan masuk market dan ngerti gimana cara saya masuk market maupun take profit. Jadi teman-teman punya gambaran untuk membuat trading plan sesuai gaya tradingnya masing-masing. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke update-nya. Di sini juga kita nggak banyak perubahan. Semua koin yang kita analisis ini sesuai sama ekspektasi dari yang sebelumnya. Bitcoin terjadi koreksi dan koin-koin lain juga terjadi koreksi ya. Total market cap drop dan kita juga ngelihat kemarin itu drop di weekend. Lalu Bitcoin weekly closing hijau, checklist juga closing hijau. Lalu setelah closing baru ngejemput entry kita. Entry-nya udah kejemput ya dan lagi in profit sekarang. Saya ngeliat di grup diskusi juga ada yang masuk posisi short sampai ke entry lalu masuk long lagi. Jadi dari update terakhir udah profit 2 kali, selamat ya. Saya nggak ikutan masuk short karena udah masuk waktu weekend, tapi gaya trading orang-orang bisa beda-beda ya. Bagi beberapa yang bijak bisa menggunakan analisis ini sebagai second opinion dari analisisnya untuk masuk market. Jadi entry Bitcoin kita udah masuk yang pertama ini, dan di sini kita ngeliat Bitcoin udah mulai ada rejection nih dari buntut panjang ini. Artinya beberapa trader itu udah masuk take profit karena di sini ada 3 area resistance dari time frame kecil, yaitu dari struktur market, dari trend line, dan dari Fibonacci. Dari sini sih ekspektasi saya terjadi pantulan drop dulu sedikit nih ke kisaran 16.300-an sebelum lanjut breakout lagi naik ke 16.700. Sebagian udah mulai saya take profitin ya posisi kemarin, tapi hanya sebagian kecil. Resistance yang lumayan besar dari sini adalah 16.700-an. Kalau untuk di rupiahnya itu sekitar 263 sampai 264 juta. Ini nggak sesuai sama candlestick USDT karena USD IDR pun sekarang lagi naik di angka 15.700 rupiah per 1 USD. Lalu next Ethereum juga drop ke area support dari 1140 sampai 1150-an. Itu juga sama seperti yang kita analisis kemarin ya. Untuk resistensinya pun yang terbesar saat ini masih di 1240 sampai 1280. Untuk rupiahnya resistensinya terbentang dari 19.500 sampai 20.100. Itu per kurs dolar saat ini ya. Lalu next XRP juga kemarin udah saya peringatin tentang terjadinya koreksi untuk ngetes lagi ke area supportnya di 0,38 sampai 0,39 dan sekarang berada di kisaran di atas support sedikit. Untuk XRP ini masih ada ruang gerak, bisa ngetes area resistance lagi di 0,42 ini. Hanya saja di 0,4 dolar itu terdapat resistance. Jadi dari area ini ada daya jual dari trader yang masuk di bawah sini. Seenggaknya itu area ini cukup memberi pantulan ngetes sekali lagi ke 0,39 dan ngumpulin momentum untuk ngetes lagi ke 0,42. Kalau untuk rupiahnya, XRP memantul dari support dan resistance terdekatnya itu di 6.350. Di area sana terdapat resistance dari para trader. Jadi para trader yang udah beli di bawah sini itu akan ngebuang sebagian barangnya di 6.350-an. Resistance kedua yang cukup besar pada saat ini itu di 6.550. Lalu next BNB. BNB juga sesuai sama ekspektasi saya dari video sebelumnya. Saya ngejelasin juga di video ini tentang potensial buying order saya di BNB. Kita putar sebentar deh ya. $320 ini. Posisi spot market cukup banyak untung dari BNB. Sudah berkali-kali di take profit. Nanti saya akan cari peluang masuk lagi di kisaran area 219
sampai 300 dolar ini ya. Walaupun tempat paling bagusnya di kisaran 290 dolar atau di sini. Itu saya jelaskan, bagusnya kita ngambil di kisaran 280 dolaran ini dan udah kena hit area tersebut. Buat teman-teman yang ketinggalan masuk market, nggak usah diburu-buru ya. Kesempatan di market itu udah banyak. Dan kalau harganya udah begini, jangan maksa dikejar ya. Karena yang udah beli di bawah sini, gak lama itu akan ngebuang barang di area resistance. Kita ngelihat di sini tuh terbentuk resistance di kisaran 306 sampai 307 dolar. Jadi dari area sana, kemungkinan besar akan ada sedikit perlawanan untuk BNB. Drop dulu balik ke area supportnya lagi, ngumpulin momentum sebelum lanjut untuk ngetes ke area resistance selanjutnya. Jadi di kisaran 306 dolar saya akan ngelihat reaksinya dulu gimana, dan kalau memungkinkan saya akan masuk lagi di area 295 sampai 300 dolar. Saat keadaan market lebih clear, saya akan sharing juga kapan saya masuk ke teman-teman ya. Lalu kalau untuk rupiahnya itu, BNB lagi di tengah-tengah antara support sama resistance terdekatnya. Resistance terdekatnya itu ada di 306 dolar atau rupiahnya per kurs saat ini itu di 4.800.000. Ini mepet banget sama area sekarang ya. Hati-hati dari area sana itu berpotensial akan banyak selling order dari para buyer yang udah beli di bawah. Resistance terbesarnya saat ini itu di 4.900.000 sampai 5 juta rupiah. Lalu next Polkadot. Polkadot tertahan lagi di support trendline yang dibuat dari 2 bulan lalu dan bullish divergence-nya masih aktif. Hanya saja kita masih belum melihat momentum pasar untuk menguatkan Polkadot supaya nge-pump. Tapi untuk saat ini buat teman-teman yang lebih konservatif atau agak kolot ya, sekarang masih kurang aman karena Polkadot di area sekarang itu masih di kisaran low liquidity area, nggak terlalu banyak transaksi di range harga saat ini. Di update kemarin tuh saya ekspektasi Polkadot drop ke 5,1 dolar ya, tapi ternyata Polkadot ngetes lagi ke support trendline-nya. Itu menunjukkan Polkadot terlihat lebih lemah dari segi liquidity maupun minatnya. Support besarnya Polkadot itu di 4,9 dolar. Yang kita lihat di sini itu selling pressure dari Polkadot ini udah mulai melemah. Kita tinggal tunggu momentum balik arahnya. Baru tanda pertama kelihatannya dari bullish divergence. Yang pertama selling order besar ini itu dari efeknya FTX, kedua selling ordernya itu dari BlockFi. Nanti juga BlockFi akan saya jelaskan ya sedikit. Yang ketiga selling ordernya udah mulai menipis. Dan untuk resistance Polkadot sekarang itu yang cukup besar pada saat ini di 5,5 sampai 5,6 dolar. Seharusnya dari beberapa bulan lalu yang kita ngeliat bad news terus, seenggaknya kita dikasih good news sedikit lah untuk nge-pump kripto, baik itu dari Bitcoin dan alternatif coin. Nah, untuk Polkadot secara teknikal ini seharusnya pumpnya besar, tapi ingat teman-teman, jangan karena saya berkata demikian teman-teman langsung all in masuk di Polkadot. Kita juga harus melihat dari segi struktur marketnya si Polkadot ini, dan teman-teman harap paham, ini kan resikonya cukup besar nih di low liquidity area. Walaupun potensialnya besar juga, teman-teman harus ubah mindset, jangan greedy. Kalau potensialnya besar ya teman-teman nggak perlu meresikokan besar juga. Ibaratnya itu dengan uang receh aja bisa jadi gede, kenapa harus pakai uang gede gitu kan? Kalau teman-teman masih mikirnya potensial besar ya harus pakai uang besar, berarti itu masih pemikiran orang serakah dan nggak ngeliat resiko yang ada di dalamnya. Jadi begitu ya. Lalu kalau untuk Polkadot rupiah, ini kita ngeliat di Indodax volumenya tuh relatif kecil ya. Jadi chart yang kebentuk di time frame kecil itu nggak banyak. Per kurs saat ini support terbesarnya Polkadot itu di Rp77.000. Polkadot tertahan di trendline support dan bullish divergence masih aktif. Memang potensial Polkadot ini cukup besar, tapi teman-teman jangan greedy karena ini masih masuk ke koin yang beresiko pada saat ini. Resistance Polkadot itu di 86.500 sampai ke 88.000. Ini level pertama dulu yang harus di breakout dan stay di atasnya untuk mengkonfirmasi mulai ada pembalikan arah. Lalu next Matic juga dari update terakhir saya udah peringatin tentang area resistance Matic yang berpotensial ter-reject. Itu udah saya jelaskan kemarin, udah saya peringatin juga, dan bagusnya Matic tertahan lagi di support 0,81. Ini yang mengatur tentang perdagangan saham dan ke support di bawahnya di area 0,79. Harap hati-hati yang holding Matic, sekarang juga termasuk struktur market resisten per harga saat ini di 0,84.
0,34 sampai ke 0,85. Kemungkinan di update selanjutnya saya akan sharing juga kapan saya masuk, karena untuk saat ini masih terlalu awal menentukan entry masuk kembali. Lalu kalau untuk rupiahnya, Matic per harga saat ini di kisaran 13.400 itu ada resisten. Harap hati-hati, saya masih mau ngeliat reaksi di area ini dulu sebelum menentukan entry selanjutnya. Kemungkinan di update ke depannya itu udah mulai clear ya. Resistance yang besar saat ini itu di 0,87 dolar, yang kemarin ini ya. Untuk rupiahnya itu 13.800. Seenggaknya buat teman-teman yang ketinggalan, kita udah dapat dari Bitcoin lumayan bagus nih ya. Saya keadaannya lagi profit. Kita skip deh, saya mau ngebahas sedikit tentang BlockFi. Karena di grup diskusi ada yang mention BlockFi bangkrut, ya itu emang benar ya. BlockFi ini lagi mengajukan bangkrut. Ini efek domino dari FTX. Bangkrutnya BlockFi itu karena minimnya liquidity dan hutang-hutangnya ini juga lumayan banyak ya. Sekarang ini BlockFi hanya memiliki 256 juta dolar. Dan kebanyakan itu untuk membayar gaji karyawannya. Saya ngelihat bad news mulu, tapi harga Bitcoin malah mantul naik ya. Itulah makanya kita harus ngelihat dari segi realitanya juga. Di sini BlockFi bangkrut dan sisa uangnya itu 256 juta dolar. Nggak sebanyak aset aslinya. Jadi sekalipun dia ngedam asetnya, yaitu efek ke market nggak terlalu banyak. Dan diketahui dari data blockchain order book, BlockFi itu banyak sekali ngejual asetnya untuk menutupi liquidity-nya pada tanggal 11 November. Itu momen-momen saat FTX bangkrut, lalu company yang terpapar FTX itu mulai panik karena kekurangan liquidity. Nah, BlockFi itu ngejual lumayan besar aset di tanggal 11 November. Itu bertepatan di area resistance dan ngebuat Bitcoin drop lagi nih. Sekarang asetnya tinggal 200 juta dolar kalau dibandingkan dengan market cap kripto yang ada 763 miliar US dollar ini, atau volume rata-rata dari koin-koin yang diperdagangkan itu relatif nggak terlalu besar ya, apalagi kebanyakan dia harus membayar gaji karyawan. Dan uniknya di sini tuh salah satu investor dari BlockFi adalah US Securities and Exchange Commission atau disingkat SEC. Teman-teman kan sering banget ngelihat SEC tuh ribut sama Ripple ya. Sekarang SEC ketipu nih sama BlockFi, 30 juta dolar. Kelas kakap seperti SEC yang mengurusi regulasi dan legalitas saja bisa kena tipu, gimana investor retail ya. Jadi teman-teman saat mau investasi itu diharapkan teman-teman pahami apa yang mau diinvestasikan. Kebanyakan aset-aset BlockFi ini udah dijual ya, cryptocurrency ini udah dibuang di market, sisa uangnya itu kebanyakan untuk bayar hutang ke karyawan dan ke kreditor, tapi sayangnya asetnya nggak mencukupi. Kalau seperti ini ya akan hilang itu aja. Jadi ketakutan di market itu udah nggak sebesar yang digembor-gemborkan di media ya. Itulah pentingnya kita harus ngelihat realita, bukan cuma hanya dari headline media. Jadi seperti itu ya. Kalau saya mau masuk market kembali, nanti akan saya sharing lagi ke teman-teman ya. Selamat ya udah profit. Oh ya, saya izin mungkin nanti video ini saya akan sharing juga ke publik, tapi saya delay. Jadi sekian dulu pada update kali ini. Saya Niko, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.